Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Namira. Selamat datang. Akhirnya podcast Namira ya kan? Iya, Sir. Jadi selamat datang kembali di podcast SMA Namira ya. Sudah lama saya tidak mengisi di sini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nggak usah perkenalan ya, udah pada kenal lah ya sebelumnya. Ya, saya M. Mozart Pahlevi sebagai host pada podcast kali ini. Dan saya Yusuf Anggoro sebagai host kali ini. Sebelumnya juga saya sebagai narasumber, mantan narasumber. Oh iya, ya kan? dia dulu sebagai narasumber ya. Dan kebetulan saya hostnya. Dan sekarang sudah upgrade ya, udah naik level set gitu. Ya, langsung jadi host ya kan. Keren. Oke, jadi kali ini di podcast kali ini kita akan membahas tentang study overseas ya. Study overseas. Iya, study overseas. Jadi kayak belajar di luar negeri gitu ya kan. Kuliah di luar negeri. Jadi sebelumnya Sir. Jadi di sini di tengah-tengah kita sudah ada bintang tamunya nih, ya kan, guest star-nya nih ya. Boleh Sir, boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya Sir. Boleh. Boleh Siap, Sir, siap, ini siap. dulu. Boleh. Kalau nggak kenal nggak sayang. iya. Tapi jangan disayang. Waduh. Oke. Oke, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Rahmat Saleh. Saya salah satu staf di Yayasan Fajarlinul Islam. Saya dulu kuliahnya di Malaysia, di International Islamic University Malaysia. Saya ngambil jurusan komunikasi, lebih tepatnya di organisasi komunikasi. Oke. Terima kasih. Berarti banget ya. Serahmat. Serahmat. Keren. Oke. Oke. Boleh. Satunya lagi. Sir. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Lukman. Saya kuliah di Singapura di University of Newcastle. Saya SMA juga di luar negeri kebetulan. Jadi mungkin bisa ya bantu kali ini. Wih, keren. Tepuk tangan dulu dong buat Sir ini. SMA di mana Bang SMA-nya? Di bawah. Di mana di bawah di atas? Bagian bawah. Aku di Australia waktu SMA. Wih, keren. Mantap. Mantap. Oke, jadi kalau dari info yang kami dapat ini ya, kalau Sir ini ternyata dipanggil ke sini kalau adanya study overseas. Study overseas apa sih itu? Kayak semacam ya ini belajar di luar negeri gitu, kuliah di luar negeri gitu kan. Nah, yang kita tahu ini kan Sir ini kuliahnya kan di luar negeri gitu kan, lulusan luar negeri gitu. Jadi kita mengundang Sir ini karena hal itu gitu kan. Jadi pasti ada hal yang kepo gitu kan. Hal yang baru lah. Hal yang baru, betul. Bagi mungkin para penonton di rumah gitu atau dimanapun berada ya kan. Mungkin kepo dengan dunia luar gitu kan, luar negeri. Sekolah di luar negeri bagaimana sih? Gimana gitu kan? Apakah berbeda atau sama? Kita ungkap di sini semua. Oke. Sir, saya mau nanya nih. Kan tadi Sir. Boleh, tanya aja. Oke. Oke, Tanya jadi aja. Kita udah dipanggil ke sini soalnya. Kalau nggak ditanya kita bingung nanti. Oke, untuk Sir Ahmad dulu deh. Boleh. Ya. Oke, Sir. Jadi sebelum kita bahas ke kuliahnya, kita mau flashback dulu nih ke masa-masa high school. Masa remaja nih ya. Ya, masa remaja. Udah lama juga sih itu, sekitar berapa tahun ya? 10 tahun yang lalu berarti. 10 tahun yang Saya lalu. selesai itu 2012 SMA. Tapi ya kalau memori nggak akan terlupakan. Ya kan? Apalagi masa-masa remaja ya. Iya. Banyak kenangan ya, Sir. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Terkadang memori itu nggak harus dilupakan, cuman nggak untuk diulang ya kan. Oh iya. Betul. Kelas. Jangan dilupakan. Oke. Oke, untuk Sir Ahmad dulu nih. Sir Ahmad dulu SMA-nya di mana sih? Kalau boleh tahu. Saya dulu SMA-nya di SMA Negeri 1 Medan. SMA Negeri Semansa. 1. Semansa ya. Wih. Kelas yang bergengsi gitu ya. Sekolah-sekolah bergengsi. Sekolah top ya. Sekolah top ya kan.
Nggak tahu ya, sekarang masih bagus nggak Semansa? Katanya masih bagus, tapi kan sekarang karena zonasi itu, jadi semua orang memang bisa masuk Semansa ya. Iya betul. Jadi kadang pun yang seleksi dengan prestasi kadang kalah dengan zonasi. Itulah ya. Oh ya, untuk Sir Lukman sendiri tadi sudah dibilang ya tadi kalau SMA-nya tadi di mana, Sir? Aku SMA di Melbourne, di Australia. Australia nih. Aduh. Melbourne. Wow. Oke. Oke. Nice. Jadi kalau misalnya Ser ini nih, kalau misalnya pas zaman SMA tuh anaknya kayak gimana sih? Pendiam kah atau bad boy atau Iya. gimana, coba? Tipe-tipenya tuh gimana dulu, Sir? Pas zaman-zaman high school. Coba mungkin bisa jelaskan. Iya, boleh Sir Ini Rahmat dulu agak deh. susah sebenarnya dijelasin ya. Mungkin Lukman duluan lah. Oke, boleh. Dilempar pertanyaannya. Biar saya ingin lihat dia dulu. Oke, boleh deh Sir Lukman dulu. Playboy sih, Aduh. rajin sholat. Sir boleh maju Alhamdulillah. Apa kurang jelas tadi? sedikit. Ya, kurang deket sih Sir. Ya. Kayak kendur deh. Nah, iya. Oke. Halo. Nah, oke. Aduh, masalah teknis ya. Iya. Aku SMA baik-baik aja sih. Aduh, baik. Sepengetahuan aku ya, nggak tahu kalau kalian yang tahu tapi kan. Oke. Ya gimana ya anak SMA? Susah juga jelasinnya gitu kan. Kayak lagu Kalian gimana Judika nih? ya, aku baik-baik saja. enggak? Waduh. Berarti Sir tipe apa ya? Playboy ya tadi ya? Playboy. Oke. Tapi untuk sebelum itu misalnya Ser kan kalau boleh tahu tadi kan SMA di luar negeri Australia nih. Kayak apa misalnya Ser di sana kayak gimana misalnya jadi anak Indonesia di luar negeri kayak gimana sih kayak Ya kayak anak SMA lah, kayak gimana lagi? ya mungkin misalnya ada yang dibully atau gimana. Boleh diceritain sedikit Ser. Enggak sih. Kalau bully tuh enggak, di sana jauh lebih sensitif ya dari sini ya kalau masalah bullying gitu ya. Apalagi kebetulan juga aku kan SMA-nya tuh di komunitas orang Islam. Gitu. Jadi ya biarpun ada nilai-nilai nggak bisa dijembatani, cuma seenggaknya kita berbagi pemahaman lah sama mereka. Jadi ya aman-aman aja. Oke. Bagus. Kalau buat Ser Culture Islamnya itu ada ya, Mati. Tetap dijaga lah norma-norma dari segi Itu ada, itu nggak berubah dimanapun. Oh gitu. Oke. Berarti ada masih pendirian kuat lah. iya, berarti bagus lah ya istilahnya. Oke. Kalau untuk Sir Rahmat sendiri nih, tipenya gimana nih? Semansa ya. Dulu pas saya di Semansa, saya bukan murid yang rajin, bukan murid yang pintar, yang selalu duduk di depan, terus enggak. Jadi jujur sebenarnya pas SMA itu, namanya SMA itu kita masih proses mencari jati diri ya. Iya, betul. Ya, mungkin abang-abang juga SMA, tahulah di mana proses kita mencari jati diri. Dan saya rasa pas saya SMA itu adalah masa-masa di mana saya mencari jati diri saya. Walaupun ketika saya baru menemuin jati diri saya itu ketika saya kuliah. Pas saya kuliah. Oke. Jadi nanti kedepannya nanti saya cerita lebih lah kenapa saya bilang saya baru nemuin itu pas saya di masa saya kuliah, bukan di masa SMA gitu. Oke. Jati diri. Oke, jati diri ya. Siap. Oh ya, Sir, ini pertanyaan untuk Sir Rahmat nih. Kan Sir Rahmat nih SMA-nya di Semansa ya. Nah, itu kan ya di Indonesia. Nah, kenapa kuliahnya milih di luar negeri? Kenapa tuh? Ya, jadi saya cerita sedikit ya. Iya, Jadi boleh, Sir. awalnya tuh saya tuh pingin masuk SBM ITB. Oke, SBM. Ya, SBM ITB. Tapi mungkin Allah punya rencana lain, jadi saya nggak keterima saya di situ. Terus orang tua saya bilang, "Nak, kamu mau kuliah di luar nggak?" Saya bilang gitu. Dibilang orang tua saya kan. Oke. Terus saya bilang, ya udah kenapa enggak gitu. Karena memang dulu saya nggak ada nyoba di Medan, saya nggak ada nyoba. Saya pingin merantau. Saya pingin merantau. Terus saya di offer untuk kuliah di Malaysia. Karena ada salah satu sepupu kita juga di kampus yang sama dengan saya. Sepupu. Iya. Terus saya dapat info lah semuanya, saya coba daftar, saya keterima di sana. Alhamdulillah saya keterima. Terus ya udah saya lanjut di sana. Dan saya masuk itu di second intake itu di Januari.
Januari. Jadi saya sempat nunggulah sekitar 5 bulan setelah Lumayan selesai Oh, SMA. Oke. Kalau boleh tahu jurusannya apa tuh, Sir? Saya gini, saya dulu tiga kali pindah fakultas ya di kampus saya. Jadi di kampus saya tuh kita tuh bisa pindah-pindah fakultas, bisa menyesuaikan mana sih yang passion kita sebenarnya. Awal-awal tuh saya keterima di IT. Oh, IT. Saya keterima di IT. Saya coba 1 semester, ternyata wah ini bukan saya nih gitu ya kan. Bukan passion, Bukan Sir passion gitu. saya, benar. Oke. Terus saya pindah ke ekonomi. Saya coba lagi 1 semester, ternyata juga bukan saya gitu. In the end saya tahu ternyata saya anak komunikasi. Komunikasi ujung-ujung. Nah pas SMA saya tuh juga saya IPA dulu pas SMA. Nah saya ada ikut tes minat dan bakat lah psikolog gitu ya. Oh iya ya. Oke. Hasilnya itu memang komunikasi. Oh. Hasilnya adalah komunikasi. Nah awal tuh ya saya nggak percaya lah sama hasil itu. Sama gitu ya. rekomendasinya ya. Rekomendasi saya nggak percaya. Nggak gitu. percaya. Oke. Makanya saya coba di IT, terus saya coba di ekonomi. Ternyata memang benar saya tuh anak komunikasi paling cocok. Berarti valid dari minat bakatnya itu ya. Valid. Valid. Dari rekomendasinya masuk ya. Valid. Jadi ntar kalian kalau misalnya punya rekomendasi dari psikolog gitu ya tentang minat dan bakat, bisa dipertimbangin deh. Aduh, bisa pikirin lagi itu Bisa. ya. Bisa. Oke. Oke, jadi kalau misalnya untuk Sir Lukman sama Sir Rahmat nih ya, kalau di SMA nih kan pasti ada kesan, pesan, ada apa namanya? Ada kenangan lah, ada kenangan yang nggak bisa dilupain. Kalau boleh bisa diceritain apa kenangan berharga di SMA. Iya. Saya duluan apa Lukman? Ya, saya. Oke, boleh Sir Rahmat boleh, dulu. boleh. Kenangan-kenangan yang Jadi, ada di SMA. Kenangan saya pas SMA ya, ketika saya SMA. Masa SMA. Banyak ini kenangannya ya. Saya bilang tadi banyak kenangannya. Tapi kenangan yang salah satu paling gak bisa, yang selalu mesti teringat ya sama saya sekarang, pertemanan masa SMA sih saya bilang. Pertemanan ya. Pertemanan masa SMA. Kenapa tuh pertemanannya, Sir? Pertemanannya. Iya. Jadi ketika kita baru dari SMP kan, ketika kita masuk SMP ya SMP ke SMA, Oh, terus masing-masing ya kayak saya bilang tadi, seperti saya bilang tadi, pada mencari jati dirinya masing-masing kan. Oh, oke. Jadi ya banyaklah tingkah-tingkah yang mungkin dibilang anak bandel, Oh, ya oke. gitu lah. Kayak bad boy gitu, Sir. Bad boy. Oke, bad boy. Bad boy tapi tetap belajar, kita harus Tetap belajar. belajar. ya Oke, kan? oke. Harus seimbang pokoknya Oke. semuanya. Oke. oke. Kalau dari Sir Lukman gimana? Nih aku udah 2 kali ditegur tuh, udah berubah pula kan. Ya jadi kalau kita nih pas SMA, kenangan itu kan ada terus ya, kejadian terus gitu ya. Kalau yang paling sulit untuk dilupain itu ya petualangan sih. Petualangan. Iya, apalagi Adventure ya, Sir. ya entah sama kawan, entah coba-coba hal baru gitu kan. Cuma Pasangan. ya pasangan nggak dicoba-coba. Oke. Oh kirain cuman buat anak aja nggak dicoba-coba. Mas, Buat anak kok coba-coba. ya enjoy aja sih kalau aku ya. Jadi kenangan semuanya berharga sih buat aku juga. Tapi ya nggak bisa dilupain, semuanya nggak bisa dilupain kalau ditanya. Kan itu bentuk kalian juga. Ini kalian juga gini kan diinget-inget sampai nanti kan. Iya, pasti bakal jadi salah satu kenangan yang memorable ya kan. Insya Allah. Oh ya tadi Sir bilang tadi apa kenangannya adventure ya, Sir, petualang ya. Nah itu boleh disebutin salah satu nggak, Sir? Kayak entah itu petualangan kayak seperti apa gitu-gitu. Oke, mungkin yang paling memorable tuh aku kerja di festival. Jadi kalau di festival-festival ini ada festival yang diselenggarain itu sama KJRI namanya, Konsulat Jenderal ya. KJRI, oke. Nah, disitulah itu kita ketemu tuh segala jenis tuh manusia tuh kan. Apalagi kan yang kerja tuh ini festival Indonesia. Jadi yang kerja tuh orang-orang Indonesia, cuma yang biasa udah lokalisasi di sana, ya kan, naturalisasi di sana. Itulah kelihatan watak orang, nampak tilas orang juga gitu. Itu mungkin salah satunya sih, jumpa banyak orang sebenarnya. Mengenal orang-orang baru berarti ya. Iya. Iya, bisa dibilang. Berarti di sana
seperti apa ya, bersosialisasi ya. Ya mau nggak mau. Ya mau nggak mau Apalagi orang harus bersosialisasi ya. Oh ya, Sir, pas zaman-zaman SMA dulu nih, atau mungkin sekarang lah gitu. Kira-kira Sir ini ada nggak sih pelajaran yang disuka atau yang nggak disuka? Minimal satu atau dua gitu. Pasti sih itu tuh Oh, pasti ya. Pasti ya. Itu saya bilang pasti Oke. sih. Jadi pas SMA dulu yang paling gak saya suka jujur kimia. Oh, kimia. Biasanya Kimia, matematika sih. saya nggak suka kimia. Terus saya nggak suka Nggak suka semua. kimia sih. Kimia yang paling kimia yang paling iya ya. Kimia yang paling nggak suka. Kimia paling nggak saya suka. Oke. Kalau boleh tahu kenapa itu, Sir? Wah pusing soalnya. Pusing ya, Sir. Jawabannya udah pusing. Kalau dari matematika lebih pusing mana? Saya nih, Sir? suka matematika. Oh, malah suka matematika ya, Sir? Matematika kan bermain dengan logika ya terkadang. Jadi saya suka. Kalau kimia kan berbeda ya, Iya, ada kayak ini aduh, digabungin ada ini, H2O lah, entah apa HCl, aduh pusing. Sama biologi juga saya nggak terlalu suka. Oh. Banyak hafalannya. Iya benar, Sama banyak sih, saya. hafalannya. Banyak hafalannya. Iya nanti Kita entah. UN coba bayangin pas UN kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 buku segini, kelas 2 segini, kelas 3 segini. Segini berarti buku harus kita hafalin kan. Tebel ya. Dulu saya agak bingung terkadang tuh dulu pas SMA sering ikut, kan saya ikut tuh yang persiapan untuk SMPTN apa gitu kan. Iya. Terkadang di tempat les tuh nanti diajarin nih format-formatnya atau cara simple buat kita cara ngapal. simple, cara. Bagi saya kayak nggak ada makin simpel-simpelnya lah. Makin rumit, makin tambah hafalan saya gitu. Makin pusing gitu jujur, ya. jujur. Makin pusing gitu ya. Itu makanya saya nggak terlalu suka sama kimia dan biologi. Oke. Kalau dari Sir Lukman, boleh? Kalau aku kebetulan SMA tuh kita bisa milih subjek. Oh. Jadi dan dikasih juga grace period. Boleh coba selama berapa bulan. Kalau memang nggak cocok boleh pindah. Jadi aku nggak ada sih sebenarnya nggak aku suka karena aku pilih. Oh, berarti kayak free trial gitu ya, Sir? Apa gimana? Nah, ini subjeknya memang kau pilih. Oh. Kalau boleh tahu Sirnya milih apa waktu itu? Apa aja aku pilih tuh. Bahasa Inggris wajib. Oh, bahasa Inggris. Iya. Oke. Matematika tuh 3. Matematika 3. Aduh, Ada 3. Dipisah ya, dipisah-pisah. Aku Ada kimia, 3. 2 aja udah pusing loh. Ini 3 guys di luar ya. 3. Aku itu sama kimia, politik. Politik. Itu politik ada juga. Oh. Apalagi aku ambil? Iya enggak itu doang kok. Hmm. 6. Unik ya. Kayak beda Ada banget politik gitu ya. ya. Bisa dicampur-campur. Iya. Di situ mau belajar masak aja ada loh. Bisa juga. Oh, jadi kayak lebih ngasah soft skill kita ya, lebih ke situ Lebih ya. spesifik. Iya. Nah, juga itu pelajaran memang. Itu bukan ekstrakurikuler bukan. Itu belajar masak itu dapat kau nilai nanti. Berarti kayak SMA sama SMK tuh gabung gitu, Sir. Mungkin itulah lebih efektifnya di situ kali ya. Iya. Kita milih yang suka Iya, dan di jadi situ kayak- biasanya sebelum kau masuk SMA itu ditanya, nih ada nih sekian banyak apa? Itu kan mulai di kelas 2. Dikasih lah pilihan-pilihan karir. Nanti ada juga yang namanya kerja lapangan. Jadi kalian emang tentuin dan untuk masuk kuliah di sana itu nggak kayak di sini kan tuh nilai apa lah Iya, semua harus nilai bagus harus gitu pakai kan. nilai Bikin- gitu-gitu. Di sana cuma ada pelajaran yang compulsory. Oh. 1 atau 2. Misalnya matematika tingkat 1, tingkat 2 itu wajib sama bahasa Inggris. Oh. Udah masuk ke situ kalau nilainya cukup, tapi sisanya kalian yang pilih. Oh, jadi kayak anak-anaknya lebih enjoy lah, lebih kayak yang suka mana jadi lebih bisa ini. Iya, bisa milih ya. Iya. Kayak lebih Oke. Jadi kalau yang saya tahu ya lebih spesifik lah. Jadi kita minatnya kemana, ya udah kita fokusnya ke sana aja gitu. Iya, kayak ini ya, Sir, kayak kuliah juga ya, Iya, kayak bisa milih jurusan, bisa milih- iya gitu-gitu. Di sana kalau kamu excel di jenjang SMA, itu bisa ngambil subjek kuliah dan di saat kamu masuk kuliah, itu udah ada kreditnya. Apa sih bahasanya di sini? Wow. Credit hours bukan? Credit hours. Bukan. Iya. SKS. Oh, SKS. Iya. Udah dapat SKS nanti. Kredit. Oh, enak. bagus. Keren. Oke, jadi kalau ini kan sudah habis ya masa-masa SMA, tadi udah ada kenangan, udah menceritakan masa-masa waktu remaja lah. Remaja gitu ya. Jadi kalau untuk Sir Rahmat sama Sir Lukman nih, kalau boleh tahu, boleh dong kasih tips kayak untuk daftar kuliah keluar negeri itu gimana sih? Ya, Kayak, cara nge-apply-nya gitu iya, mungkin gimana? ada rekomendasi dari apa, mungkin dari ada tipsnya lah.
Oke. Jadi sebenarnya sekarang ya, kalau buat daftar kuliah di luar itu sekarang udah digitalisasi semua kan. Oh, iya. Jadi buat kalian semua tuh lebih gampang untuk mengaksesnya, untuk nyari tahu tentang kampusnya sendiri gitu. Dan untuk pendaftarannya itu juga nanti via online semua. Dari submit dokumennya online. Apapun semua keterangan juga udah clear lah di state di websitenya universitas masing-masing gitu. Jadi lebih mudah gitu ya. Sir? Lebih mudah. Jadi pas zaman saya dulu kita tuh masih ada yang namanya education consultant. Education consultant itu jadi yang ngebantu untuk proses pendaftaran kuliah. Karena mungkin dulu informasi masih terbatas ya. Walaupun sebenarnya internet udah ada, kampus saya juga websitenya udah ada pada masa itu. Cuman informasinya itu mungkin nggak reachable, nggak nyampe ke sini. Jadi rata-rata anak-anak yang memang mau kuliah di luar saat itu mendapatkan informasi dan segala macamnya itu dari education consultant tersebut. Oke. Berarti agak sedikit apa ya namanya? Nggak jauh beda lah ya Sir sama di Indonesia. Nggak jauh beda, sama. Sekarang jadi lebih gampang lah kalian bisa apply semuanya itu dari websitenya masing-masing. Oh Jadi gitu. kita lebih mudah lah kalau misalnya anak-anak kita sekarang mau kuliah ke luar negeri lebih mudah lagi ada website-website. Oke, bagi penonton ya, mungkin yang mau kuliah di luar negeri, nah bisa tuh Rajin-rajin searching aja lah, nyari rajin-rajin website-website. searching, iseng-iseng apply ya kan, siapa tahu dapat gitu kan. Dan nggak salah saya tuh ada banyak workshop tentang kampus-kampus luar gitu kan yang biasa diadain di Indonesia. Ada Mungkin nanti bisa tuh dicari workshopnya terus didatangin. Oke, bisa Caranya kayak dihadirin. konsultasi gitu ya. Konsultasi, dilihatlah program kampusnya apa. Oh iya. Oke. Oke. Dan biasa di workshop itu juga banyak tuh info-info beasiswa. Beasiswa. Ya, kalau misalnya kalian mau nyari scholarship, mau cari beasiswa, mungkin bisa di situ. Dan di internet sebenarnya banyak kok sekarang. Yang penting mau ada niat Iya. bisa Yang lah. penting ada kemauan, benar. Benar. Niat. Yang pertama itu ada niat, ya kan. Kedua baru Usaha. poin-poin selanjutnya usaha. Oke. Oh iya Sir. Kan kita tahu nih Sir ini kuliahnya kan di luar negeri ya. Nah kira-kira apa sih kelebihannya kuliah di luar negeri? Contohnya kayak pembelajarannya kah? Terus kayak kehidupannya yang di luar negeri atau apa gitu? Kelebihannya apa tuh Sir? Sehari-hari. Oke, siap. Jadi sebenarnya menurut saya ya, pandangan saya, kuliah itu ketika kita nanti ke dunia kerja, ilmu yang digunain mungkin gak terlalu banyak persentasinya, ya kan? Nah, tapi lebih tentang pola pikir. Pola pikir. Pola pikir itu terbentuk dari lingkungan. Oke. Jadi di mana kalian berada, di mana lingkungan kalian, itulah pola pikir kalian yang akan terbentuk seperti lingkungan kalian. Oh, berarti ngikut lingkungan ya gitu. Ngikut lingkungan. Oke. Nah, jadi saya kemarin tuh kuliahnya di International Islamic University Malaysia kan. Dan di situ mostly adalah international student. Kita tuh memang dari semua negara. Ya berbagai negara ya Sir. Karena referensinya jadi dari berbagai negara. Selain Al-Azhar Kairo, nomor 2-nya itu adalah kampus kita. Jadi mostly yang populasinya ada Muslim country ataupun mungkin orang Islam gitu ya kan, yang beragama Islam, mereka akan refernya ke kampus saya. Jadi nah di situ kita belajar gimana perbedaan culture. Itu hal-hal yang saya banyak pelajarin ya, perbedaan culture. Jadi dari situ kita lebih memahamin orang, kita harus lebih memahamin orang sih. Kalau boleh tahu mungkin ada culture shock sendiri ada? Benar, atau nggak ada? pasti culture shock ada ya. Dulu tuh yang paling menurut saya ya, mungkin jadi contoh, misalnya ada yang kita lakukan, perbuatan suatu action kita itu nggak sopan ternyata di mereka, sedangkan di kita tuh biasa saja. Atau kebaliknya, yang mereka itu anggap biasa saja, ternyata di kitanya Kayak tidak sopan gitu. Nah, habis itu juga saya tuh pernah terkejut sekali
culture orang Arab ya. Arab. Ya. Oh. Mereka itu kalau ketemu pelukan abis itu cipika-cipiki. Iya. Iya, iya. Iya. Saya pertama kali kan ketemu ada teman dekat saya, dia orang Arab. Terus dia ketemu saya di cipika-cipikinya saya. Oke. Apa ini gitu ya kan? Apa ini? Shock gitu ya, Sar. Shock, Kaget. shock. Cuman saya harus memahami itu. Iya. Gitu. Benar. Karena itu kan ya memang culture mereka ya kan. Ada budaya-budaya sendiri Iya. lah. Jadi kalau saya ke belakang lagi ya. Jadi pas SMA itu saya akuin mungkin saya agak judging orangnya. Judging. Nah, karena belajar dari situ sifat-sifat judging tuh harus kita buang gitu. Mau nggak mau perlahan itu akan hilang sendirinya. Oke. Iya, iya, iya. Karena perbedaan-perbedaan itu. Ini kan susah juga gitu ya kalau misalnya ada kayak di diri kita tuh ada kayak sifat ngejudge gitu kan. Menilai orang gimana. Iya, itu nggak baik sih sebenarnya jujur. Tapi mungkin itu salah satu saya bilang tadi itu adalah proses pendewasaan ya. Ya. Semua orang mungkin belajar itu sesuai dengan umurnya, sesuai dengan ya pendewasaan dia, kapasitasnya juga gitu. Seperti Sir yang bilang apa? Sir Rahmat bilang tadi ya mencari jati diri ya. Jati diri. Oke. Oke. Kalau Sir Lukman sendiri mungkin ada Culture shock. ya Kayak pengalaman. di sana di Singapura. Di Singapura banyak. Kayak yang paling simpel deh. Oh iya, mohon maaf. Makan di sana tuh ada namanya bakute. Bakute. Tahu nggak? Enggak ada. Kayaknya pernah dengar. Ah, itu iga babi tuh. Iga babi. Oke. Tulang-tulangnya itu dibuang di meja. Oh. Di meja. Ya kalau kita makan ayam, tulangnya kita taruhlah di piring kita gitu kan. Kalau mereka nggak. Oh. Semenjak itu nggak pernah tuh sikut saya nyentuh meja di sana. Oh, jadi langsung di mejanya itu. Langsung Sir? di meja. Oh, enggak kayak di wadah gitu enggak? Enggak. Aduh. Di meja. Di meja itu salah satunya. Sama mungkin budaya korporat di sana juga keras. Oh. Nggak ragu mereka sabotase satu sama lain itu nggak kompetitif, balapan tikus gitu Balapan ya. tikus. Cuma itulah maju kan mereka tapi. Iya. Iya sih. Kompetitif in the positive way ya. Iya, positif. Hal yang baik. Hal yang positif. Iya. Oke. Oke nih Sir, jadi untuk yang terakhir aja nih ya, apa nih mungkin ada pesan-pesan dari Sir Lukman sama Sir Rahmat untuk anak-anak yang mau kuliah di luar negeri lah, mungkin ada tips and triknya, mohon dibantu gimana? Ya, ini pasti kan ada nih penonton yang mau kuliah di luar negeri gitu kan. Mungkin Sir ini ada pesan-pesan buat mereka gitu yang mau kuliah di luar negeri gitu. Apa aja hal yang mau dipersiapkan, mungkin harus nyiapin mental atau apa gitu lah. Mental udah pasti itu. Mental udah pasti, apalagi adanya culture shock itu ya. Iya, bukan Siap-siap. mental jauh dari rumah gitu. Harus dipersiapin semuanya kan. Kalau dua teman? Number games. Kalau kalian mau cari kuliah di luar itu, jangan berharap agak sama deket satu ya. lah. Oh, mohon maaf. Udah 3 kali nih aku. Banyak-banyak aja apply. Nggak ada salahnya kok. Tapi mayoritas juga nggak pungut mereka tuh namanya biaya pendaftaran. Tapi biasanya kan kalau anak-anak SMA takut nih misalnya daftar ke sini takutnya gimana, ada masalah apa, takutnya kan ada keresahan-keresahan sendiri gitu. Coba ditanya lagi masalahnya apa gitu. Jadi lebih nanya ke diri sendiri sih ya. Apa salahnya daftar kan? Iya sih. Banyak kok yang buka. Apalagi Indonesia tuh digemari loh sebagai pelajar untuk datang ya. Di Arab, di Qatar. Oh, jadi sangat welcome ya, Sir? Welcome. Apalagi habis itu? Ya mungkin itu sih. Kalau memang sulit, banyak kok yang namanya sekarang namanya agen pendidikan ya. Oh iya. Kalian serahkan aja itu berkas ke mereka yang ngurus, gitu kan? Education konsultan tadi Iya. Contoh konsultannya itu konsultan. buka websitenya ini juga kedutaan. Oh, Di website kedutaan tuh banyak karena mereka outreach ke community. Langkah pertama mereka tuh pasti lewat kedutaan. Oh, lewat kedutaan ya, Sir? Betul. Oke. Jadi ada offer apa, scholarship apa, itu mayoritas di Kedutaan. Bukan kedutaan kita mungkin ya. Kamu mau kemana? Mau ke Argentina? Coba buka website. Australia ada kok. Berarti kalau misalnya saya nih mau misalnya ke Malaysia, berarti Kedutaan Malaysia. kedutaan Malaysia.
Oh. Itu di Kuningan aja, di Pampang baliho loh sama mereka. benar. Study at Malaysia 2023. Hmm. Itu di kedutaan mereka itu. Oh. Memang pintunya juga lewat situ. Berarti udah banyak pintu terbuka lah buat anak-anak yang mau ini. Welcome banget lah istilahnya ya. Kalau dari Sir Rahmat sendiri gimana? Sir? Banyak sih sebenarnya persiapannya ya satu-satu. Atau pertama harus tahu dulu sebenarnya maunya apa gitu. Sama kayak di sana. Maunya apa? Karena semua itu mulai dari diri kita kan. Kita yang memulai, kita yang mengakhirin. Oh iya, iya betul. Satu lagi polemiknya ya saya sampaikan. Banyak banget anak Indonesia yang kuliah keluar putus di tengah jalan. Wah, iya iya. Banyak. Banyak. Itu banyak. Jadi pertama-tama sebelum kita mengambil langkah, pikirkan sebenarnya maunya kita apa, tujuan kita apa, dan kita setelah kita udah tentuin itu, kita komitmen, kita jalanin. Apalagi kita ketika kita udah mengambil tanggung jawab atau kita udah ngambil kepercayaan, udah diberi kepercayaan sama orang tua kita ya contohnya. Iya, iya. Mau kemana aja nih, mau kuliah di Bandung atau mau di luar negeri, kita dikasih kepercayaan, kita harus tanggung jawab sama itu. Nggak boleh dikecewain. Benar. Iya, iya. Baru mulai dari situ cari tahu tentang lingkungannya di sana, cari tahu tentang pelajarannya di sana, persiapkan diri kita, persiapkan diri untuk belajar di sana. Dari segi lingkungannya, dari segi bersosietinya, dari segi belajarnya, persiapkan semuanya. Udah, nanti pas nyampe ke sana konsisten, komitmen, jalanin, harus selesai. Harus selesai. Harus selesai. Oke, jadi kalau udah memutuskan harus diselesaikan. Harus Iya, diselesaikan. harus diselesaikan. Oke. Karena kedepannya itu salah satu yang akan itulah yang akan ngebentuk diri kita ke depannya. Karena pas nanti ke dunia kerja itu sama juga. Pasti akan seperti itu. Pola-polanya itu hampir sama. Oh. Pola-polanya hampir sama. Oke. Berarti memang kalau misalnya kuliah di luar negeri tuh memang lingkungan yang sangat berpengaruh ya, Sir. Lingkungan, cara belajar, Tapi semuanya balik lagi juga ke kalian. ke diri sendiri, benar. Iya Karena sih. itu kan kalian yang pilih. Iya, Harus yakin dari diri sendiri dulu ya. Disiapin. komitmen lah sama Komitmen. itu. Pilihan sendiri ya, Sir. Itu pilihan sendiri. Banyak yang tumbang separuh jalan kan. Banyak. Karena disuruh bapaknya tuh kan. Jadi dulu pas intake saya masuk 2013 Januari kan. Kita itu dari Indonesia intake saya itu ada sekitar 50 orang. Oke. In the end yang graduate yang lulus itu cuman 19 orang. 19 orang. Dari 50. Dari 50 something saya lupa. Itu pun setengah pun mungkin nggak sampai, Gak Sir. sampai. Wow. Sisanya putus Oke. di tengah jalan. Sayang banget ya. Sayang banget. Apalagi ada kesempatan keluar negeri. Jadi, Iya, sayang banget 19 orang. Sedangkan yang saya sampaikan tadi ya, balik lagi kan kita udah dikasih kepercayaan nih sama orang tua. Iya. Kepercayaan itu jangan disia-siakan. Betul, Jadi, betul. Karena balik lagi ketika kita sukses. Nah, ini pesan nih buat semuanya ya. Oh ya, buat ini kalian ya. pesan nih. Ini pesan nih. Pesan-pesan. Terkadang kita anak-anak ya, kita sukses itu mikir ini jeripaya saya. Ini karena saya udah effort nih untuk ini. Iya, udah full Oke, effort. udah apalah ya kan. Tapi kita nggak sadar sebenarnya di balik itu semua ada orang tua yang selalu mendoakan kita. Wih. Cakep banget tuh pesannya. Ada Betul, orang betul. tua yang selalu mendoakan kita gitu. Betul. Di balik kesuksesan kita pasti ada doa orang tua yang menyupport kita. Nanti ketika kalian tamat kuliah, habis itu dapat kerja, habis itu nanti berkeluarga atau selanjutnya lah setiap step-step dalam kehidupan. Jangan semuanya beranggapan itu adalah ini hasil jeripaya saya. Hasil jeripaya kita. Ingat selalu ada orang tua yang mendoakan kita, yang selalu memberikan terbaik untuk kita. Sehingga kita bisa ada di posisi itu. Iya, betul. Iya. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini ya kan. Terima kasih kepada Thank you udah Iya. invite kita ke sini. Applause nih buat Namira Islamic Podcast ya. thank you. Namira High School Islamic Podcast. Terima kasih juga kepada Sir Rahmat dan Sir Lukman sudah mau diundang ke podcast kali ini. Oke, baik. Itu saja mungkin podcast pada kali ini.
Saya M. Mozart Pahlevi. Dan saya Yusuf Anggoro. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.